Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas tentang berpikir kritis khususnya dalam perspektif filsafat dan bagaimana cara berpikir bisa kita gunakan untuk memahami kebijakan kendaraan bermotor di Jakarta. Nah, betul sekali Bung Fadel. Jadi, berpikir kritis dalam filsafat bukan berarti selalu menentang kebijakan atau keputusan pemerintah. Justru sebaliknya teman-teman. Kenapa sebaliknya? Karena berpikir kritis adalah kemampuan menggunakan akal secara sadar, logis, dan reflektif untuk menilai apakah suatu keputusan benar-benar adil dan rasional. Nah, dalam tradisi filsafat klasik, sejak masa Sokrates, manusia diajak untuk terus bertanya. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menggali alasan di balik suatu tindakan. Dengan berpikir kritis, kita tidak hanya bertanya apa itu kebijakan, tapi juga mengapa kebijakan tersebut dibuat dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Secara filosofis, berpikir kritis juga berkaitan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Setiap kebijakan publik selalu membawa nilai tertentu, baik dalam keadilan, efisiensi, atau kemanfaatan. Karena itu, filsafat mengajarkan bahwa kebijakan tidak cukup dinilai dari niat baiknya, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas. Seperti itu. Kalau kita tarik konteks yang lebih konkret, salah satu contoh yang relevan adalah kebijakan kendaraan bermotor di Jakarta. Nah, kota ini tuh menghadapi persoalan kemacetan dan populasi yang sangat serius ya, sehingga pemerintah tuh harus menerapkan kebijakan seperti sistem ganjil genap untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi di kota tersebut. Nah, secara rasional, kebijakan ganjil genap bertujuan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Kenapa demikian? Karena jika kita menggunakan cara berpikir kritis, memunculkan pertanyaan lanjutan. Apakah kebijakan ini benar-benar mengurangi kemacetan atau hanya memindahkan masalah ke bentuk yang lain? Terus juga fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat justru membeli kendaraan tambahan agar tetap bisa beraktivitas setiap hari. Dari sudut pandang filsafat kebijakan, ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan respon sosial terhadap masyarakat. Nah, di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum seperti MRT, ART, dan Transjakarta. Artinya, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tapi masih membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan agar lebih adil dan berkelanjutan. Jika kita lihat lebih dalam, akar persoalan transportasi Jakarta bukan hanya soal jumlah kendaraan aja, tetapi juga budaya ketergantungan pada kendaraan pribadi. Oleh karena itu, berpikir kritis mengajak kita untuk melihat kebijakan transportasi secara lebih menyeluruh, bukan hanya dari sisi pembatasan, tetapi juga dari sisi perubahan perilaku masyarakat nih. Pada akhirnya, filsafat mengajarkan bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang rasional secara teknis dan bermoral secara etis. Berpikir kritis membantu masyarakat tidak menjadi pasif, tetapi aktif menilai, mengawasi, dan memberi masukan terhadap kebijakan yang dijalankan. Nah, melalui pembahasan ini kita bisa melihat bahwa berpikir kritis bukan sekadar konsep abstrak dalam filsafat saja, tetapi alat penting untuk memahami realitas sosial. Nah, dengan berpikir kritis, kebijakan kendaraan di Jakarta dapat dinilai secara lebih objektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.